Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat Aib yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan dalam mata kuliah Fisika Dasar 2, pertemuan ke-7, di mana topik yang akan kita bahas hari ini adalah rangkaian listrik. Namun sebelumnya saya mengharapkan untuk memberikan dukungan untuk video-video edukasi ini, video-video pembelajaran ini, dengan cara mengklik subscribe. Bagi yang belum, like, share, dan bunyikan loncengnya agar supaya uh, Sobat IP yang saya hormati, adik-adik mahasiswa, bisa mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran selanjutnya. Baiklah, kita akan mulai perkuliahan mata kuliah Fisika Dasar 2 dalam topik rangkaian listrik. Di mana di dalam rangkaian listrik kita uh, mengenal adanya kerja atau usaha, energi, dan gaya gerak listrik. GGL, ya, GGL atau gaya gerak listrik. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai electromotive force dan disingkat dengan EMF. EMF atau GGL merupakan beda potensial maksimum antara ujung-ujung atau terminal suatu sumber tegangan yang mungkin dihasilkannya. Sumber GGL berperan sebagai pompa muatan agar muatan dalam mengalir dalam suatu rangkaian. Adanya sumber tegangan seperti misalnya baterai yang dihubungkan pada konduktor dan membentuk rangkaian tertutup, membuat adanya arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Ya, diilustrasikan seperti gambar berikut ini. Ya, kita lihat bahwa ini adalah GGL. Ya, ini adalah GGL yang disimbolkan dengan simbol epsilon, ya, epsilon. Di mana dengan adanya GGL ini, maka akan timbul arus I, ya, yang mengalir melewati hambatan R, ya, melewati hambatan R. Dan di sini usaha yang dilakukan oleh GGL itu adalah dW sama dengan D. U-nya diganti dengan VQ, ya, maka sama itu akan menjadi VDQ, ya. Di mana V itu tidak lain adalah GGL, sehingga kita bisa menulisnya menjadi EDQ, yaitu usaha yang dilakukan GGL untuk menaikkan energi potensial muatan dari kutub negatif ke kutub positif. Ini dari rangkaian ini memperlihatkan bahwa jika sumber GGL tidak dihubungkan dengan rangkaian, maka tidak akan ada aliran muatan dalam GGL. Di dalam sumber GGL, muatan positif dinaikkan potensialnya dari kutub terminal negatif ke kutub terminal positif. Maka harus ada sumber energi dalam GGL untuk menaikkan potensial muatan. Sumber energi ini misalnya dari reaksi kimia,
yang kita temukan pada baterai atau aki. Ya. Pada sumber GGL ideal, seluruh kerja diubah menjadi perubahan energi potensial muatan. Sedangkan pada sumber GGL real, ada sejumlah energi yang tidak menjadi perubahan energi potensial muatan. Hal ini direpresentasikan sebagai adanya hambatan dalam internal resistor, ya, hambatan dalam atau ya internal resistor daripada sumber GGL. Jadi diilustrasikan bahwa pada GGL itu, GGL real maksudnya, ideal GGL ideal, itu terdapat hambatan dalam, ya, terdapat hambatan dalam, ya. Ya. Dalam ilustrasi ini seringkali ini tidak ditulis, ya, digambarkan sebagai GGL ideal, tetapi sesungguhnya dalam faktanya adalah bahwa di dalam setiap GGL itu terdapat hambatan dalam, ya, terdapat hambatan dalam atau internal resistor, ya. Kita bisa lihat dari analisis rangkaian sederhana untuk satu loop, ya, ini menjadi dasar bagi analisis untuk rangkaian pada umumnya, ya, analisis rangkaian pada umumnya, di mana rangkaian untuk satu loop ini, ya, akan membawa pada apa ini menjadi dasar untuk analisis jika rangkaian itu terdiri dari beberapa loop, ya. Bagaimana powernya, bagaimana daya, ya, untuk kalau misalnya di sini kita lihat di dalam ilustrasi ini, ya, di sini ada GG epsilon, ya, mengalir arus I, ya, pada sebuah hambatan, ya, pada sebuah hambatan L. Perhatikan bahwa pembuatan loop itu kita mengarah ke kanan, ya. Jadi panah daripada loop itu akan menentukan tanda-tanda daripada GG misalnya. Jadi kita lihat bahwa kalau kita buat loopnya seperti ini, ya, artinya mengarah searah dengan pergerakan muatan, ya, maka ini positif, ya, positif. Kalau dia berlawanan dengan pergerakan muatan, maka dia bertanda negatif, ya. Maka di sini kita lihat bahwa pada saat ini ada aliran arus I, maka di ujung hambatan ini itu adalah potensial tinggi dan di ujung ini adalah potensial rendah, ya. P sama dengan dU/dt, ya, daya itu sama dengan usaha atau kerja per satuan waktu, dan itu sama dengan I kali epsilon nol, sama dengan kita rubah I-nya menjadi dq dt, ya, I-nya menjadi dq dt kali epsilon, maka kalau ini dibawa naik ke atas, ya, kita tarik naik ke atas, maka menjadi P dt sama dengan D, ya, sama dengan IE dt, ya, IE dt. Kemudian P-nya kalau kita ganti P-nya menjadi kuat arus kali hambatan, ya, kita rubah menjadi kuat arus kali hambatan, maka itu akan menjadi ya ulang, ya, kalau, ya, kalau
kita rubah P-nya itu menjadi I kuadrat R, ya, kalau kita rubah P-nya itu yang sama dengan VI, ya, VI, di mana V-nya itu adalah IR, ya kan? VI berarti menjadi I kuadrat R. dt sama dengan IE dt. Maka kita dapati bahwa E itu, ya, GGL itu adalah I kali R. Dan I itu sama dengan GGL per N. I yang mengalir pada rangkaian tertutup ini itu sama dengan besarnya GGL dibagi dengan hambatan, nilai hambatan, ya. Analisis rangkaian sederhana menggunakan konsep potensial atau beda potensial. Ya, bagaimana kalau kita menggunakan konsep beda potensial di mana jumlah aljabar beda potensial pada loop tertutup sama dengan 0. Dan ini kita kenal sebagai hukum Kirchhoff. Ya, jumlah aljabar beda potensial pada loop tertutup sama dengan 0. Ya. Maka, ya, jika ini kita tandai sebuah titik A, di mana di sini ada tegangan VA, kita tambahkan dengan GGL, ya. Kemudian kita kurang dengan I kali R, dan itu sama dengan VA, ya, sama dengan VA, di mana epsilon sama dengan IR, dan kita dapati bahwa I sama dengan epsilon dibagi dengan R, ya. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa pada rangkaian tertutup ini ada kuat arus I, kemudian di sini ada GGL, di mana di dalam pada GGL ini terdapat hambatan dalam R kecil, ya, terdapat hambatan dalam R kecil, dan di sini terdapat hambatan eksternal, ya, hambatan luar yaitu R besar, ya. Jadi kalau arus mengalir dari titik A ke titik B, ya, kalau arus mengalir dari titik A ke titik B, ya, maka kita tulis VA ditambah epsilon dikurang IL, R kecil, ya, IL kecil, dikurang IR besar, dan itu sama dengan VA. Maka kuat arus, ya, maka kuat arus kalau kita gabungkan ini menjadi I buka kurung R kecil tambah R besar, ya, minus I buka kurung R kecil tambah R besar, sehingga, ya, karena VA-nya habis, ya, VA-nya habis, sehingga kita mendapati I sama dengan epsilon dibagi dengan R besar tambah R kecil, ya. Jadi di sumber GGL, ya, kita lihat di sini dalam gambarannya. Jadi terdapat GGL, ya, di sini ada tegangan VA, kemudian ada GGL, ya, ada GGL, kemudian ada hambatan dalam R, di mana di sini, ya, jika mengalir kuat arus I, maka di sini besar tegangan antara ujung-ujung daripada R kecil itu adalah IR, ya, IR. Kemudian di sini ada R eksternal, ya, ada R eksternal, di mana besarnya tegangan antara ujung-ujung daripada R ini adalah I kali R besar,
IKDR besar. Dan karena dia lintasan tertutup, maka ini akan kembali ke VA. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana aturan Kirchhoff? Ya, aturan Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus yang memasuki percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut. Maka kita tulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Dalam ilustrasi ini, kita lihat bahwa jumlah arus yang masuk itu adalah I1, hanya satu. Dan jumlah arus yang keluar yaitu I2 ditambah I3. Maka dalam aturan atau hukum Kirchhoff kita tulis I1 sama dengan I2 ditambah dengan I3. Kemudian yang kedua adalah jumlah beda potensial pada loop tertutup itu sama dengan 0. Ya, jadi dua hal utama, dua poin utama yang menjadi hukum Kirchhoff adalah pertama bahwa tentang kuat arus, di mana jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Dan yang kedua bahwa jumlah beda potensial pada loop tertutup itu sama dengan 0. Ya, kita lihat di sini bagaimana beda potensial antara dua titik pada rangkaian. Ya, pada L. Jadi kalau arus itu ke arah kanan, kita lihat kalau arus ke arah kanan, maka kita tulis VA kurang VB itu sama dengan minus, ya, minus VB dikurang VA, dan itu sama dengan minus delta V, dan itu sama dengan IL. Ya. Kemudian VA, ya, VA dikurang IL, VA dikurang IL itu sama dengan VB. Yang kedua, kalau arus mengalir ke arah kiri dari B ke A, kalau arus mengalir ke arah kiri dari B ke A di hambatan L, di resistor L, maka kita tulis VA kurang VB, ya, VA kurang VB sama dengan minus. Ya, perhatikan dulu di sini bahwa VA ditambah IL itu sama dengan VB. VA tambah IL sama dengan VB. Ya. VA dikurang VB sama dengan minus VB kurang VA sama dengan minus delta V. Itu sama dengan minus IR. Ya, minus IR. Jika antara titik A dan B terdapat GGL, ya, di mana kutub-kutubnya di sebelah kiri adalah negatif dan di sebelah kanan adalah positif, maka kita tulis VA tambah GGL sama dengan VB, ya. Dan VA kurang VB sama dengan minus VB kurang VA sama dengan minus GGL. Dan kalau ada titik A dan titik B terdapat GGL, di mana di sebelah kiri adalah kutub positif dan di sebelah kanan adalah kutub negatif, maka kita tulis VA dikurang GGL sama dengan VB. Nah, ini perlu diperhatikan. VA kurang GGL sama dengan VB, dan VA kurang VB sama dengan minus VB kurang VA sama dengan GGL. Ini menjadi landasan, ya, menjadi landasan kalau aturan ini kita implementasikan pada rangkaian tertutup yang multi loop,
ya, yang jumlah loopnya lebih dari satu, ya. Oke, kita lihat. Ya, sebelumnya diberikan contoh soal di mana ada sebuah rangkaian tertutup, satu loop, ya, sebuah rangkaian tertutup satu loop terdiri dari dua gegel, ya, terdiri dari dua gegel, di mana gegel pertama besarnya 6 volt dan gegel kedua besarnya 12 volt, dan terdapat dua hambatan, yaitu hambatan R1 yang nilainya 10 ohm dan hambatan R2 yang nilainya 8 ohm, ya. Maka ditanyakan berapa beda potensial antara titik A dan C, titik A dan C. Berapa beda potensial antara titik D dan B, antara titik D dan B. Manakah titik yang memiliki potensial paling tinggi dan manakah titik yang memiliki potensial paling rendah? Kita lihat pemecahannya, ya. Kita tulis berdasarkan aturan tadi bahwa antara titik apa ini dari A ke C, ya, dari A ke C, di mana di sana ada ya, dalam loop ini, ya, kita lihat dulu dalam loop ini, ya. Kalau saya buat loopnya seperti ini, memutar ke kanan, ya, memutar ke kanannya begini, maka saya tulis VA ditambah epsilon 1, ya kan, jadi searah dengan arah arusnya, dikurang IR2 dikurang epsilon 2. Kenapa dikurang epsilon 2? Karena berlawanan dari positif ke negatif. Dikurang IR1 sama dengan VA, ya. Maka VA-nya hilang, maka menjadilah epsilon 1 dikurang epsilon 2. Ini pindah ke sebelah menjadi positif dua-duanya, yaitu I R1 ditambah R2. Maka I sama dengan epsilon 1 dikurang epsilon 2 dibagi R1 tambah R2 sama dengan minus 6. Ya, perhatikan besarnya epsilon 1 tadi, ya, besarnya epsilon 1 kita lihat, yaitu 6 volt dan epsilon 2 12 volt. Maka 6, ya, 6 dikurang 12 sama dengan minus 6 ditambah dengan hambatan R1 itu adalah 10 ohm dan hambatan R2 adalah 8 ohm. Maka kita lihat 10 ditambah dengan 8 itu 18, dan itu sama dengan minus sepertiga. Artinya arus pada rangkaian mengalir dalam arah sisi, ya, berlawanan arah jarum jam dengan besar sepertiga ampere. Lalu kita lihat bagaimana dari A ke C, ya, bagaimana dari A ke C. Kita sudah dapatkan plot arusnya yaitu minus sepertiga ampere. Maka kita tulis VA ditambah epsilon 1 dikurang IR2, ya, hanya sampai di sini karena dari A ke C sama dengan PC, ya, sama dengan PC. Maka VA-nya pindah ke sebelah menjadi BC kurang VA, itu sama dengan epsilon 1 dikurang IR2 sama dengan 6 dikurang minus sepertiga kali 8 sama dengan 8,67 volt. Silakan dihitung, ya, hasilnya adalah 8,67 volt.
yaitu beda potensial antara titik A dan C. Ya. Di mana potensial di titik C lebih tinggi dari potensial di titik A. Nah, itu di sini BC kurang BA hasilnya positif. Artinya bahwa VC lebih besar daripada VA. Oke. Kemudian dari D ke B, dari D ke B, ya, dari D ke B kita lihat dari D ke B. Saya tulis VD ditambah E2, ya, dari V ke B, dari D ke B, ya. Jadi saya dari D ke B, saya tulis VD, jadi lewat di bawah, ya lewat di bawah, bisa juga lewat di atas, ya nggak masalah. Tapi di sini kita akan lewat di bawah. Saya tulis VD tambah I2, salah kan? D kurang IR2 sama dengan PB. Ya. Maka VD dikurang PB, jadi VD dikurang PB sama dengan IR2 pindah ke sebelum menjadi positif dikurang epsilon 2 sama dengan sepertiga dikali 8 kurang 12 sama dengan negatif 9,33 volt, menunjukkan bahwa VD itu lebih kecil dari VB. Kenapa? Karena hasilnya negatif. Yang berarti kalau dibalik VB kurang VD ini menjadi positif 9,33 volt. Ya. Jadi di sini memperlihatkan bahwa VB beda potensi di titik B lebih besar daripada potensial di titik D, ya, potensial di titik D, ya. Dan selanjutnya, ya, VB kurang VA sama dengan epsilon 1, PB kurang PA, PB kurang PA hanya ada epsilon 1 dan itu sama dengan 6 volt. VA kurang VA, VC kurang VA, VC dikurang VA itu ada R1, ya kalau kita lewat bawah, ya, VC kita ulang, saya lihat VC kurang VA, VC VC kurang VA itu 8,67 sudah ditemukan tadi, ya. VC kurang VA 8,7 volt dan VD kurang VA sama dengan minus IR1. VD kurang VA sama dengan minus IR1 sama dengan minus 3,3 volt, menunjukkan bahwa VA lebih besar daripada VD, ya. Sehingga titik yang memiliki potensial paling tinggi adalah C dan yang paling rendah adalah D. Kita tulis VA, VD lebih kecil VA, lebih kecil VC, lebih kecil VB, lebih kecil VC. Saya ulang, VD lebih kecil VA, ya, lebih kecil VB, lebih kecil VC, ya. Jadi itu jawaban. Oke, kita lanjutkan rangkaian multi loop. Ya, bagaimana kalau rangkaian lebih dari satu loop? Nah, kita lihat aturan loop, ya, kita harus perhatikan tadi, ya. Jadi kita tetap menggunakan aturan Kirchhoff, ya, terus di mana kita lihat di sini kalau ada rangkaian tertutup seperti ini terdiri dari dua loop, di mana buat arusnya sudah diperlihatkan di sini arahnya ke bawah untuk loop 1. Ini kita tandai sebagai loop 1. Ini juga arahnya ke bawah tandai dalam loop 1 dan loop 2. Ini karena dua loop, karena perbatasan. Dan ini ke atas untuk loop 2, ya, di R2 buat arus. Jadi ada arus I1 ke bawah,
ada arus I3 ke bawah dan ada arus I2 ke atas. Ya, di mana arus 1 melewati hambatan R1, arus 2 melewati hambatan R2, dan arus I3 melewati hambatan R3. Ya, berdasarkan aturan Kirchhoff yang mengatakan bahwa jumlah beda potensial pada sebuah rangkaian tertutup sama dengan 0. Ya. Jadi kita tulis di sini bahwa VA dikurang I1R1, ya, VA dikurang I1R1. Ini loop 1 dulu. Ya. Kemudian ditambah I3R3. Ya, ditambah I3R3. Ditambah epsilon 1. Ya. Jadi perhatikan bahwa untuk hambatan itu, karena dia adalah hambatan penahan, maka dia negatif kalau dia sah, dan dia positif kalau dia berlawanan arah. Ya. Dan tentu kalau kita pindahkan ke ruas kanan, ya, dia akan menjadi sebalik. Maka itu sama dengan VA. VA-nya habis, sehingga kita dapati bahwa epsilon 1 sama dengan I1R1 dikurang E3R3. Ya, jadi dia pindah ke kanan, itu menjadi sebaliknya. Ya, menjadi sebaliknya. Ya, jadi I1R1 dikurang I3R3. Kemudian di loop yang kedua, itu di sini kita tulis VB, ya, VB dikurang I3R3, ya, dikurang I3R3. Tentu saja kalau kita pindahkan ke kanan menjadi sebaliknya, dikurang I2R2 dikurang epsilon 2. Kenapa dikurang? Karena berlawanan. Ya, berlawanan, positif ke negatif, sama dengan VB. Ya, sama dengan VB berdasarkan aturan Kirchhoff. Maka epsilon 2 sama dengan minus I3 R3 sama dikurang I2 R2. Ya. Kemudian VA dikurang IR3, VA dikurang I1, VA dikurang I1 R1 dikurang I2 R2 dikurang S2 ditambah E2. Ini jalannya ke samping, ya, keluar, di luar. Kalau tadi kita ambil ke loop 1, loop 2, kemudian ini keluar di sisi 2, ya, sisi 2. Kita tulis VA kurang I1R1, oke, D kurang I2R2 dikurang epsilon 2 ditambah epsilon 1 sama dengan VA. Maka kita dapati epsilon 1 kurang epsilon 2 sama dengan I1R1 ditambah I2R2, ya, ditambah R2. Ya, ini kita selesaikan, ya, kita bisa selesaikan mungkin dengan metode eliminasi, ya, dengan metode eliminasi, atau ya, tentu saja kita bisa cari dengan menggunakan persamaan linear. Ya, kita mencari dengan persamaan linear. Ya. Oke, kalau kita lihat berdasarkan aturan pertama dari hukum Kirchhoff bahwa arus yang masuk pada satu titik perjalanan sama dengan
jumlah arus yang keluar. Jumlah arus yang masuk pada satu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar. Maka kita lihat bahwa di titik percabangan B, kita lihat bahwa ada dua arus yang keluar, yaitu I1 dan I3, dan ada satu arus yang keluar, yaitu I2. Maka kita tulis I1 ditambah I2 sama dengan I1 ditambah I3 sama dengan I2. Ya, di titik B. Sama juga kalau kita lihat di percabangan titik B, yaitu yang masuk ada dua, yaitu I1 dan I3, dan yang keluar ada satu, yaitu I2. Maka rumus tetap sama. Ya, maka dengan penyelesaian itu kita bisa cari besaran daripada masing-masing variabel. Contoh soal 02, di mana di dalam rangkaian listrik ini itu terdiri dari dua loop, ya, terdiri dari dua loop. Di mana di sini ada E1 yang nilainya 3 volt, ada E2 yang nilainya 6 volt, ada E2, jadi E2 nya ada dua, yaitu 2 volt. Ya, sebenarnya kalau kita bisa sebutin E3 yang besarnya sama dengan E2, maksudnya begitu. Ya, dan ada hambatan R1 yaitu 2 ohm, R2 yang besarnya 4 ohm. Maka disuruh berapakah daya listrik, ya, berapakah daya listrik pada hambatan R2, ya, berapakah daya listrik pada hambatan R2. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Berdasarkan hukum Kirchhoff kita tulis E1 epsilon 1, ya, di loop pertama dikurang epsilon 2, ya, jadi ambil loopnya ini mutar ke atas, tak gitu ya. Maka di sini epsilon 1 kurang, kurang epsilon 2 sama dengan 2I1. Ya, ini sama-sama I1, ya, berarti menjadi 2I1 R1 karena sama kan, ditambah I2 R2, tambah I2 R2 karena kita sudah langsung pindahkan ke ruas kanan. Kalau di ruas kiri tentu sebaliknya, ya. Maka karena E1 sama dengan E2, ya, E1 itu sama dengan E2, ya, perhatikan E2 tadi berapakah besarnya? 3 volt, ya, sorry, ya, E1 3 volt, E2 6 volt. Kita lihat, ya, kita lihat. Ya, jadi E1 dikurang epsilon, sorry, ya. Jadi dianalisis di loop berikutnya, ya, di loop berikutnya kita lihat, kita boleh ambil mutar sini, ya, boleh ambil mutar sini atau mutar sini, ya, itu sama saja. Ya, katakanlah saya ambil mutar sini ke atas, berarti itu adalah E2 positif dikurang E2, ya kan, E2 karena positif, arah dengan minus ke positif, minus E2 berarti E2 kurang E2 sama dengan 0, ya, sama dengan 2I3, jadi sama dengan 2I3
I3 karena dia ya perlawanan ya berarti positif ya 2 I3 R1 ya tambah I2R2 ya. Kenapa 2I1R1? Karena ada 2R1 ya kan, ada 2R1 ya, tunggu saya ulang jadi 2I3 jadi I3 nya itu ada ya ini lewat di R1 ya, R1 nya ada 2 berarti 2I3 ya, 2I3 ditambah dengan I2R2 ya, ditambah I2R2 jadi kita kalau dianalisis ini ngambilnya ke bawah ya, jadi loopnya putar ke bawah gitu, bukan sebaliknya ya. Jadi 2I3 R1 ditambah dengan I2R2 dan berdasarkan hukum Kirchhoff tentang arus maka didapati I2 keluar sama dengan I1 tambah I3 masuk ya. Maka diperolehlah I1 sama dengan minus 1/2. Silakan dimasukkan nilai-nilainya ya. Silakan dimasukkan nilai-nilainya, diperoleh I1 sama dengan minus 1/2, I2 sama dengan minus 1/4, I3 sama dengan 1/4. Ya. Kemudian daya pada hambatan R2 ya, di mana besar hambatan itu adalah 2 ohm. Itu sama dengan I2 kuadrat. I2 nya sudah diperoleh yaitu minus 1/4 dikali dengan R2 ya. Jadi tadi ya R2. Jadi seminus 1/4 dikuadrat menjadi dikuadrat menjadi 1/16 dikali hambatan R2-nya ya, saya ulang lihat lagi, hambatan R2-nya itu adalah 4 ohm ya, 4 ohm berarti itu sama dengan 1/16 kali 4 sama dengan 4/16 atau 1/4 watt ya. Itu adalah daya pada hambatan R2. Oke. Kemudian ada yang namanya rangkaian RC ya. Apa itu rangkaian RC? Ya, rangkaian RC itu adalah rangkaian sederhana ya, rangkaian sederhana yang terdiri dari hambatan R dan kapasitor C ya, seperti digambarkan di sini, terdiri dari hambatan R, resistor R, dan kapasitor C ya. Di mana kita tahu bahwa di sini ada proses pengisian pada kapasitor. Jadi perhatikan kalau kita pengisian proses pengisian baterai pada perangkat-perangkat yang kita miliki seperti HP, baterai cas misalnya, itu proses pengisiannya seperti ya, ilustrasi sederhana seperti ini. Proses pengisian kapasitor dilakukan dengan cara kita pindah ya, kita pindahkan saklar S itu ke A ya, kita saklar naik ke A berarti dia terhubung ke sumber tegangan GGL ya, terhubung sumber tegangan GGL
di mana epsilon sama kurang IL, epsilon kurang IL dikurang VC, ya, karena ini serial, ya serial, jadi jumlah tegangannya sama dengan 0, di mana tegangan di sini adalah VC, di mana VC kita bisa rubah menjadi Q per C. Jadi kita tulis epsilon kurang IL kurang Q per C sama dengan 0. Kemudian I-nya kita ganti menjadi dQ dt. Maka ditulis epsilon kurang R dQ dt kurang Q per C sama dengan 0. Sehingga ini pindah ke sebelah. Ya, pindah ke sebelah. Jadi saya bagi ini dengan R. Ya, saya bagi dengan R. Maka ini menjadi dQ dt ditambah Q per RC sama dengan epsilon per R. Ya, epsilon per R. Ya, dan jika Q 0 itu sama dengan 0, artinya kami itu mula-mula kosong. Jadi dalam keadaan kosong kita mau isi, maka kita sama dengan C epsilon 0 buka kurung 1 kurang E pangkat minus T per RC. Ya, C sama dengan 1 kurang E pangkat minus T per RC. Itu berdasarkan formula ini, ya, kita integralkan, maka didapatilah ini, ya, dapat ini. Jadi perhatikan dq dt ini pindah ke kiri menjadi pengurang, ya, kemudian dt naik ke atas, lalu kita integrasikan, ya, dapatlah ini, ya. Dan juga it sama dengan dq dt kita turunkan, kita turunkan, dia penurunan karena tadi integrasi, dan ini penurunan daripada Q. Kita dapati itu adalah it, ya, sama dengan epsilon per L kali E pangkat minus T per R C. Ya, itu rangkaian RC. Ya, kemudian proses pengosongan kapasitor saklar S pada titik B. Jadi kalau kapasitor kita ingin kosongkan, maka saklar dipindahkan ke titik B, di mana kapasitor yang telah terisi muatan berperan sebagai GGR atau sumber tegangan. Ya, maka karena kita akan pengosongan, maka kita tulis VC minus VC dikurang IL sama dengan 0, atau minus VC sama dengan IL, atau minus Q per C sama dengan dQ dTL. Kita pindahkan tanda negatifnya, ya. Jadi R-nya pindah ke sebelah menjadi ke bawah, maka dQ dt itu sama dengan min Q per RC. Kita tarik Q-nya ke sebelah, tarik Q-nya ke sini menjadi dQ per Q, dQ per Q, dan dt-nya naik ke atas, maka kita perolehlah dQ per Q sama dengan minus per RC dt. Sehingga kita dapati QT sama dengan Q0 E pangkat minus per RC, ya, setelah diintegrasikan. Ya, terus IT-nya sama dengan dQ dt diturunkan. Ini kita turunkan, ya, integrasi turunan parsial, ya, diturunkan, ya, turunan parsial total karena ya ini cuma satu variabel. Jadi IT sama dengan dQ dt sama dengan minus Q0 per RC E pangkat minus T per RC. Jadi pada saat dia diturunkan, ini menjadi pengalih, ya, Q0 ini menjadi pengalih, jadi negatif, ya, menjadi pengalih ke Q0, dan
pangkatnya tetap ya di dalam aturan gereja. Ya, kan didapatilah ya didapat ini dan ini kita bisa ganti RC itu menjadi tahu. Ya, tahu sama dengan RC disebut konstanta waktu atau time constant. Ya, time constant. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, bagaimana proses pengisian kapasitor atau charging di charge ya. Ya, jadi kita lihat seperti ini. Dari T sama dengan 0, muatannya kosong, jadi masih kosong. Begitu di pengisian, maka dia akan naik, ya, muatannya naik, ya, sampai pada posisi di mana harganya itulah C kali GGL, kapasitor kali GGL, kapasitor GGL, dan itu menjadi ya nggak mungkin melebihi lagi, ya penuh, ya penuh, ya penuh. Digambarkan dalam kuat arus hubungan antara T dengan temperatur sebaliknya kalau ini hubungan dengan T dengan I, jadi muatannya penuh. Ya. Kemudian proses pengosongan kapasitor atau discharging, ya, di mana mula-mula T-nya sama dengan 0 itu penuh, ya, T-nya sama dengan 0 penuh, lalu dia menurun terus pengosongan sampai dengan 0, ya habis, ya artinya buatannya menjadi kosong. Ya saya kira itu yang saya bisa jelaskan dalam pertemuan ini, dan di sini diberikan soal-soal latihan untuk dikerjakan di rumah, terdiri dari 6 soal, ya 6 soal. Silahkan dilatih, dikerjakan di rumah untuk mengasah kemampuan mengerjakan soal-soal kepada mahasiswa. Ya, saya kira itulah yang saya bisa jelaskan dalam pertemuan kali ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan, kalau ada yang ingin ditanyakan, dituliskan di kolom komentar video ini. Ya, silakan dituliskan di kolom komentar video ini. Ya, tetapi itu jangan soal ya. Saya ulang lagi, saya tegaskan bahwa yang ditanyakan itu bukan memberikan soal ya. Yang saya minta pertanyaan bukan soal. Ya, tapi kalau ada yang buat soal, ya kita akan jadikan soal itu untuk soal ujian. Ya, jadi seperti itu. Ya, saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi pegangan, eh, menjadi landasan untuk belajar mahasiswa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa taufiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.